di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan tidak bisa disebut sebagai suatu kelompok. Mengapa demikian? Contohnya, orang yang sedang membeli karcis itu bukan dikatakan sebagai suatu kelompok sosial. Kenapa? Karena dia tercipta atau dia terbentuk bukan sebagai suatu bagian dari kelompok sosial. Atau contoh lain misalnya orang yang memesan makanan di kafeteria atau di kafe atau di restoran itu sebagai kumpulan kelompok sosial? Bukan. Kenapa demikian? Karena mereka terbentuk berdasarkan kebutuhan pribadi, bukan kepentingan atau bukan tujuan yang sama. Misalnya kita terbentuk dalam satu komunitas interaksi dan segala macam, tidak, tapi hanya membutuhkan materinya sendiri. Terus contoh yang lain, orang yang berhenti di lampu merah bukan juga termasuk dalam kelompok sosial karena terbentuknya tidak sengaja. Ya dia berhenti memang karena untuk memang waktunya berhenti karena ada lampu merah yang harus ditaati aturannya. Dan menurut sejarah Sudarto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Jadi kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang memiliki persamaan dan memiliki pola interaksi yang terorganisir secara berulang-ulang serta memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Contohnya, kumpulan manusia yang memiliki kesamaan dan memiliki pola interaksi yang terorganisir. Contohnya misalnya OSIS, ya kan? Terbentuk karena organisasi sekolah dan memiliki pola interaksi yang sama. Sebentar. Oke, selamat gabung lagi. Ikuti lanjut ya. Contoh tadi organisasi OSIS memiliki persamaan dan memiliki pola interaksi yang sama. Tujuannya untuk memajukan sekolah, misalnya. Terus, menurut sejarah Sudarto tadi, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Contohnya, dalam kelompok kita perlu interaksi, kita perlu namanya feedback dari informasi tersebut. Misalnya gini, saya sedang galau, jadi saya butuh teman, saya cerita, dan dari cerita itu kita punya solusi gimana untuk menyelesaikan masalah-masalah kita dalam permasalahan kita atau solusi-solusi tersebut dari informasi teman-teman tersebut. Ya, jadi adanya hubungan timbal balik satu dengan yang lainnya. Oke, selamat bergabung kalian. Alfia, sehat Meng. Lanjut. Ciri-ciri kelompok sosial itu memiliki 5 kriteria. Yang pertama merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya. Ada yang bisa memberikan contoh? Yang pertama, merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya. Nyata dan dapat dibedakan, merupakan kesatuan yang nyata. Contoh misalnya, kelompok si A itu dengan anak-anak yang cerdas, misalnya identikannya. Dengan kelompok si B, dia mempunyai komunitas pecinta sepeda racing atau segala macam. Dia sama-sama memiliki kesatuan yang sama, sama-sama punya kelompok. Hanya membedakan kelompok satu dengan yang lainnya. Kalau yang satu identik dengan orang-orang yang cerdas, yang satu dengan komunitasnya, itu pembedanya. Yang kedua, memiliki struktur sosial sering. Oke, selamat bergabung Ruslan. Sehat, nak? Lanjut, yang kedua, ciri-cirinya memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status peran tertentu. Contohnya, dalam kehidupan sosial itu memiliki nilai dan norma. Dan dalam kelompok pun pasti memiliki aturan-aturan yang harus kita taati dan kita jalankan untuk memiliki keutuhan atau kebersamaan satu dengan yang lainnya. Misalnya
ada ketua kelas, ada wakil, ada bendahara, dan memiliki peran-peran dan statusnya masing-masing. Kalau misalnya bendahara ya tugasnya untuk misalnya yang satu mencatat pemasukan atau pengeluaran, yang bendahara kedua menerima uangnya atau menagih uangnya, Anda membeli peralatan perlengkapan rumah tangganya atau kelompok IPA satunya tersebut. Lanjut ke ciri-ciri kelompok sosial yang ketiga, memiliki norma-norma yang mengatur hubungan di antara para anggotanya. Contohnya yang tadi saya bilang, memiliki norma-norma yang mengatur hubungan di antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, kita punya kelompok yang punya identitas, yang punya ciri khas, selalu mengutamakan ibadah melebihi apapun. Misalnya, ada temennya yang mementingkan misalnya, aduh gue belum ngerjain PR nih, tapi di satu sisi azan sudah memanggil, gue harus mendahulukan yang mana. Ada teman yang bilang, aturan kita lebih mementingkan sholat dulu, ngaji dulu misalnya, baru PR berikutnya. Tapi teman ini lebih kekeh, enggak, kayaknya PR dulu. Nah, kita bertolak ukur lagi kembali kepada norma kita. Aturan kita kayak gimana sih tadinya awalnya? Oh iya, kita mendahulukan dulu sholatnya, ngajinya, baru PR-nya. Seperti itu. Yang keempat, memiliki kepentingan bersama. Semua orang punya kepentingan masing-masing. Tapi dalam kelompok, sama-sama punya kepentingan yang bersama. Contohnya, kita punya geng atau kelompok hiking, naik gunung. Kita punya kepentingannya dengan tujuan hiking itu, kita bahagia bareng-bareng. Ya, jadinya gimana caranya ya, kita hiking terus yuk, kita bikin jadwal per bulan di dalamnya, karena ada hubungan komunikasi timbal balik di dalamnya. Kalau nggak ada interaksi di dalamnya, ya kemungkinan besar akan tercipta miskomunikasi atau perpecahan di antara satu dengan yang lainnya. Tinggal kita balik lagi kepada aturan atau norma yang kita ciptakan tadi yang di poin C. Lanjut. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanya tidak? Mengenai definisi kelompok sosial sampai ke ciri-ciri kelompok sosial. Paham? Paham. Alhamdulillah, kalau udah paham. PR-nya berarti harus kayak begini penjabarannya ya. Lanjut, kita ke dasar pembentukan kelompok sosial. Dasar pembentukan kelompok sosial secara umum, beberapa dasar yang melandasi orang membentuk kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu tercipta atas dasar apa aja? Pertama, faktor kepentingan yang sama atau common interest. Faktor kepentingan yang sama atau common interest. Contohnya seperti apa sih, Bu? Oke, ada yang tahu contoh yang faktor kepentingan yang sama? Coba sebutin, contohnya apa sih common interest itu? Contohnya aja, nggak usah definisinya. Boleh dinyalakan mikrofonnya, lihat PR-nya. Apa contoh dari faktor kepentingan yang sama? Kelompok seniman, Paulina, sehat Neng. Ayo Alfia, apa Alfia? Sebutin Neng. Kelompok seniman bukan Bu? Oke, benar. Kelompok seniman. Ya, ada komunitas yang benar-benar mencintai seni atau suka gitar, dia suka melukis, dia suka bernyanyi, dia punya komunitas-komunitas tertentu. Saya sering tuh jumpain di Taman Ismail Marzuki tim, kalau sore-sore setiap malam minggu itu pasti ada. Ada juga di tim itu selain komunitas seniman, ada komunitas dragless atau suka ngebut ya, suka pelah itulah. Mobil-mobil ceper, mobil-mobil balap itu ada di tim. Apalagi kira-kira? Kelompok arisan termasuk nggak? Iya, kenapa demikian? Termasuk dengan kepentingan yang sama. Ya, kalau arisan sama-sama memerlukan ya materi ya, ibaratnya uang dengan tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Itu kepentingan yang sama. Sama-sama ingin
mengadakan arisan. Terus kelompok olahraga, maksud tidak? Masuk. Kelompok kepentingan yang sama-sama ingin sehat, punya tujuannya, sama-sama ingin memiliki badan atau jiwa yang atletis gitu, yang memiliki bentuk tubuh yang baik. Oke, yang baru masuk, selamat bergabung, semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, yang kedua, faktor darah dan keturunan yang sama atau common ancestry. Contohnya, kelompok keturunan Arab dan kelompok keturunan Cina. Oh iya Bu, saya pernah Bu dengar kayaknya di Bogor itu ada deh Bu kampung Arab. Apakah memang benar kampung Arab itu isinya orang-orang Arab? Kenapa Ji? Salah, enggak Bu. Salah, kenapa demikian? Karena cuma tanahnya doang milik orang Arab. Ya, Bukan Arab. Enggak semua kampung Cina atau kampung Arab itu keturunan Arab. Karena dasarnya mereka punya pedoman nenek moyang mereka sama-sama keturunan orang Arab. Banyak kok orang-orang yang Arab tapi hidungnya nggak mancung, nggak seperti orang-orang Arab pada umumnya. Ya, jadi pedomannya mereka nenek moyang kita lah yang membentuk kita seperti keturunan orang Arab. Padahal tidak semua orang Arab atau orang Cina memiliki keturunan yang sama. Lanjut. Yang ketiga, faktor geografis. Contohnya, orang yang tinggal di sekitar pantai, mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan nelayan, sehingga menciptakan kelompok nelayan. Contoh lain, ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan faktor geografis? Bu, saya Bu, ini dari pedesaan. Kenapa dengan pedesaan? Sok silakan, Ruslan. Lihat PR-nya, Ruslan. Aji mau jawab? Silakan Ji. Aji udah dapat nilai poin tadi sama Alivia. Ayo, yang bisa jawab. Tercipta kelompok sosial seperti apa? Rifki. Ya. Tukang teh. Perkebunan. Kelompok berkebun. Sip. Tadi siapa yang jawab? Rifki ya? Aji. Aji lagi. Rifki juga tuh. Oh iya, Rifki. Lanjut, kelompok yang terakhir. Faktor daerah asal yang sama. Kira-kira seperti apa? Kelompok petani, Bu. Kelompok petani. Kenapa demikian kelompok petani? Sama-sama ini bertukar pikiran untuk mensuburkan padinya, Bu. Itu faktor geografis ya. Oke, benar Kevin. Thank you. Lanjut, yang faktor daerah asal yang sama. Kalau misalnya ada orang yang dari daerah Tasik, nanti lagi merantau ke Jakarta, ketemu sama orang yang asal Tasik juga, nanti bikin kelompok gitu, Bu. Ya, sip. Nah, saya promosi dikit. Ada di Taman Mini. Di Taman Mini itu ada kumpulan orang-orang Bima sebentar. Kelompok sosial. Oh, yang kelompok sosial ya, Bu. Belum selesai ya, pasti belum ngerjain kan? Belum ngerjain aja, tapi emang bener sih. Ya, Bu, nanti dikirim, oke? Sip. Oke. Lanjut. Sampai jam 2. Jangan sampai telat. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Tentang definisi kelompok sosial, ciri-cirinya kah? Atau dasar pembentukan kelompok sosial? Paham? Paham. Alhamdulillah, yang paham satu orang. Yang lainnya? Ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Ya lah, anak IPA. Jelas. Gak ada yang mau ditanyain? Kenapa, Dimas? Udah makan, Bu. Alhamdulillah. Belum.
Saya untungnya Lesnya lagi puasa, Bu. Kemis, Bu. Ibu nggak puasa kan? Astagfirullahaladzim. Nggak puasa, oh. Kalau perempuan kan beda. Oke, nggak ada. Kita menghemat pulsa. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dan saya tunggu selalu tugasnya sampai jam 2 mengenai kelompok sosial, peta konsep, dan penjabaran dari kelompok sosial. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu dan bahagia selalu. Positif thinking dalam setiap tindakan dan perbuatan. Jangan lupa pakai masker. Oke? Jaga jarak aman. Yang punya pacar, jagain. Kalau bisa jangan punya pacar dulu, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.